roh kita. Karena firman ini adalah roh dan hidup, kata Yohanes pasal 6 ayat 63. Sehingga roh kita akan makan firman, sehingga roh kita menjadi kuat, menjadi segar, menjadi teguh, dan semakin menyala-nyala. Itu hasilnya, saudara. Makanya kelihatan orang yang punya roh yang menyala-nyala. Itu karena dia sering makan firman Tuhan. Terutama saat kebaktian begini. Juga yang kedua, kita makan firman lewat membaca. Saat kita baca, di sana Tuhan langsung memberi kita makan. Karena kita adalah domba-dombanya Tuhan. Itu gunanya kita makan firman. Sehingga roh kita, sehingga manusia batiniah kita, kata 2 Korintus 4 ayat 16, akan mengalami dibaharui dari sehari ke sehari. Sehingga hasilnya akan menjadi seperti 2 Korintus 3 ayat 18, kita menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Dan siap kelak bertunangan dengan Yesus, kita boleh sampai ke sorga, saudara. Itu gunanya kita mau membaca firman Tuhan. Jadi saudara, rajin-rajin baca Alkitab. Baik di gereja juga di rumah. Jangan hanya baca HP saja. Atau baca sinetron. Nanti rohmu menjadi kurus. Lama-lama sakit, akhirnya lumpuh. Ujungnya mati rohani. Ujungnya nanti kalau kita sampaikan pun firman, akan dia tolak. Namanya mati. Coba lihat itu kalau ada orang mati. Kasih dia makanan yang enak. Seperti bawa ke sana, kasih dia dimsum. Kasih dia gulai kakap. Namanya sudah mati, nggak bisa lagi dimakan itu. Tapi kalau saudaraku kita makan yang enak-enak, yaitu firman Allah yang bergizi, roh kita makin kuat, teguh, segar, dan menyala-nyala. Disitulah kita kuat melakukan perjalanan iman sampai Tuhan datang. Nah, ini saudara, supaya kita mulai memahaminya. Baik saudara, kita baca firman Tuhan. Ayat 12 saja. 32. Ya, lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Haleluya. Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Firman Allah ini diterima oleh Musa. Musa ini 3 bersaudara. Abangnya bernama Harun. Dan ada di sana juga saudara perempuannya bernama Miriam. Dia ini anak bungsu. Tetapi saudara, ternyata dari pilihan Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin bangsa itu adalah anak bungsu, yaitu Musa. Karena apa saudara? Dijawab dalam firman dalam kitab Bilangan pasal 12. Hati Musa inilah yang paling condong. Hati Musa lah yang paling bisa dipercaya oleh Tuhan. Makanya saudara, Tuhan itu sering gak percaya dengan kita. Itu saudara karena sikap hati kita yang tidak bisa dipercaya. Kata kitab Yohanes pasal yang kedua. Ayat itu berkata saudara, yaitu ayat yang terakhir. Yesus enggak percaya kepada mereka. Makanya saudara, Tuhan tadinya kan sebelumnya kita sudah dipercaya Tuhan untuk memperoleh kasih karunia. Dengan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kepercayaan Tuhan ini atas kita harus kita jaga. Nanti kalau Tuhan sudah enggak percaya dengan kita, begitu sulit saudaraku. Kita ini untuk dipulihkan. Nah saudara, hari itu firman Allah di sini berkata,
ketika Tuhan datang menemui Musa, Musa ini disuruh oleh Tuhan untuk mengeluarkan atau membebaskan orang Israel dari perbudakan Mesir yang sudah diperbudak 400 tahun lebih. Jumlah mereka kurang lebih antara 2,5 sampai 3 juta jiwa. Di tanah Gosen, di Mesir, ada pemukiman mereka tersendiri orang Israel ini. Karena bagi orang Mesir, yaitu orang Israel ini, karena mereka punya profesi kebanyakan adalah yaitu peternak, karena tujuannya supaya mereka bisa nanti memberi persembahan kepada Tuhan. Bagi orang Mesir, persembahan mereka itu adalah menjijikkan. Makanya mereka dipisah. Nah, saudara, hari itu Tuhan berkata kepada Musa, kamu harus pergi ke Mesir, keluarkan bangsaku dari sana, aku akan menyertai. Dan ayat ini berkata, saudara, tanda orang Israel sudah dikeluarkan dari Mesir. Ayat ini tandanya apa? Kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Ini tandanya. Makanya saudara, orang Israel setelah keluar dari Mesir, tanda ini langsung pertama-tama yang harus dilakukan, yaitu beribadah. Sama dengan Nuh, ketika keluar dari Bahtera, langsung saudaraku di sana membangun ibadah, membangun mesbah. Sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub, ketika hadir saudaraku berada di tanah Kanaan, langsung mereka beribadah. Itu tanda seorang, kata ayat ini, mereka sudah dikeluarkan dari Mesir. Tidak berbeda sampai hari ini, saudara. Tanda kita dikeluarkan dari perbudakan dosa, gambaran diperbudak Mesir. Tandanya itu adalah kita akan beribadah. Makanya hari ini saudara dan saya beribadah. Ini bukti bahwa tanda itu masih ada dalam diri kita. Tapi kalau sudah kita nggak beribadah, tanda itu sudah mulai kita hapus, kita hilangkan, saudara. Makanya jangan sampai, saudaraku, tanda ini kita hapus, saudara. Jangan kita hilangkan. Harus selalu ada. Karena tanda, kalau kita sudah dikeluarkan dari perbudakan dosa, oleh pengorbanan Tuhan Yesus 2000 tahun lebih yang lalu, dengan dia rela, dia menjadi manusia, yaitu firman, yang menciptakan langit bumi segala isinya, yang menciptakan kita, firman jadi manusia, menjadi tubuh dan darah. Dengan tujuan, tubuhnya itu tempat dia mengambil dosa-dosa kita, lalu tubuhnya pun harus menjalani penghukuman yang begitu luar biasa, yaitu sakitnya, sampai dia mati. Dan darah itu adalah untuk yaitu menebus atau menghapus semua dosa kita, saudara. Makanya dia datang menjadi tubuh dan darah, saudara. Nah, saudara, ketika kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dengan cara kita dikeluarkan dari dosa, dari Mesir, dengan cara bertobat dari situ, dan memberi diri dibaptis, dosa kita pun selesai. Lalu kita menjadi manusia baru. Manusia tanpa dosa, roh baru, jiwa baru, tubuh tanpa dosa. Dan tiga bagian yang sudah kudus ini, yaitu roh, jiwa, dan tubuh, inilah yang layak beribadah kepada Tuhan. Disebut beribadah dalam roh dan kebenaran. Orang kalau belum lahir baru, belum dibaharui roh, jiwa, dan tubuhnya, saudara, ya, tubuhnya belum dibebaskan dari dosa, rohnya belum dibaharui dan jiwanya belum dibaharui, dia masih beribadah itu secara daging. Makanya orang Kristen itu yang benar adalah lahirnya dua kali. Lahir dari orang tua secara daging,
Dan yang kedua, lahir dari Allah atau lahir dari roh. Itu dikerjakan oleh firman Allah yang kita terima. Kata kitab 1 Petrus pasal yang pertama, saudara-saudara. Nah, makanya kita, saudara, bukti kalau kita sudah dikeluarkan dari dosa dengan cara kita dibaptis, kita pun membuktikan bahwa tanda itu ada pada kita dengan kita datang beribadah. Seperti ayat ini, tanda bagimu kalau nanti kamu mengeluarkan, yaitu bangsa Israel ini dari Mesir, yaitu apa? Di gunung ini. Dulu, saudara, perjanjian lama, beribadah itu di gunung, saudara. Di gunung. Kalau sekarang kita beribadah bukan di gunung lagi. Tapi beribadah dalam roh dan kebenaran. Tetapi kalau dalam penglihatan, kita ini berada di gunung Tuhan. Walaupun sekarang kita berada di gereja ini, kalau saudara dan saya, apalagi kalau punya penglihatan, kita ini sekarang berada di gunung Tuhan. Kita sedang beribadah dalam roh. Secara fisik memang kita di sini. Tapi dalam roh berbeda, saudara. Ya, beribadah. Nah, saudara, di sini ada kesaksian terkait tentang, makanya, yaitu tentang ibadah ini. Di sini ada Pak Darwin, Ibu Nelly, saudari kita Jelita, Ibu Vika, Ibu Ida, Bapak Gultom, saudara kita Noel, saudara kita Monica, dan juga Bapak Panjaitan. Ada 9 kesaksian. Ini semua, saudara, terkait tentang ibadah, saudara. Nah, kita nanti akan pelajari atau kita akan membahas sedikit-sedikit saja, mengingat waktu. Tetapi, saudara, jangan, kalaupun nanti agak panjang waktunya, saudara jangan bersungut-sungut ya. Karena kan Tuhan itu kepada kita kan tidak membatasi dirinya. Bahkan kalau kita pengennya berkat-berkat itu enggak terbatas. Tapi terkadang kita membatasi diri kita untuk Tuhan. Tuhan aja sampai memberikan nyawanya bagi kita. Ya kan? Tuhan hanya minta waktu saja. Kita harus, saudaraku, memberikan yang terbaik. Ya kan? Tuhan itu berhak mendapat dari kita waktu yang terbaik, saudara. Sangat berhak. Makanya, saudaraku, teruslah kita setia beribadah. Saudara, tentang beribadah, enggak usah khawatir. Kalau tadi kesaksian Ibu Ida, sampai di gereja ada sekitar 20-an orang, termasuk pendetanya. Positif, itu di Kalimantan, itu tadi cerita itu ya. Ada sekitar 20-an orang. Lalu kenapa kita sampai hari ini dipelihara Tuhan, saudara? Kenapa kita dijagai? Padahal kita ibadah, apalagi 210 malam kemarin. Waduh, 10 malam berturut-turut. Belum lagi di Hotel Maxwan. Yang di sana, waduh, saudara. Sampai saya berani tanda tangan hari itu. Ternyata Tuhan tanggung jawab, saudara, dengan tanda tangan itu. Iya. Dan di sana tidak ada apa-apa. Ternyata Tuhan sudah menjamin. Sering, saudara, di depan pintu seperti ini, dalam roh ya, saudara yang masuk ke bagian di sini. Di sana Tuhan sudah menyiapkan desinfektan dari sorga, disiramkannya kepada setiap orang yang beribadah di gereja ini. Makanya kita dibuat steril oleh Tuhan. Karena ibadah ini kita lakukan atas perintah Dia. Dia tanggung jawab atas perkataannya. Kalau dalam Mazmur berkata, Tuhan setia dalam setiap perkataannya. Ya kan? Kalau kita megang seseorang gitu, apanya? Apa duitnya? Perkataannya yang kita pegang, sudah. Begitulah Tuhan kita. Omongannya yang kita pegang. Omongannya itu adalah firman Allah. Dia berkata,
Aku setia dalam setiap perkataanku. Makanya beribadah ini adalah karena Tuhan yang ngomong. Sebagai sebuah bentuk tanda, sudah dibebaskan dari dosa saudara. Walaupun memang terkadang hati kita, waduh bagaimana nanti nih, bagaimana itu? Saudara, teruslah kita percaya. Karena dipercaya kita itulah, Tuhan akan menyatakan kesetiaannya, melakukan, menggenapi setiap perkataan firman-Nya. Makanya saudara, coba kita baca. Malah kalau kita nggak beribadah ini, apa kata Keluaran pasal 5? Coba kita baca. Kalau nggak beribadah, saya atau firman ini bukan mengancam saudara. Lihat saudara, ayat 3. Ayat 3. Kita baca bersama, 3, 2, iya. Lalu kata mereka, Allah orang Ibrani telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang. Ini saudara, kata-kata ini saudara garis bawahi ya. Izinkan kami pergi ke padang gurun untuk beribadah, atau di sini mempersembahkan korban kepada Tuhan. Beribadah itu juga berbicara mengenai bawa korban. Makanya Ulangan 16 berkata, ayat 16 bagian D. Janganlah kamu datang menghadap hadiratku dengan tangan hampa. Makanya kita bawa korban persembahan. Kalau dulu menggunakan kambing domba, lembu jantan, korban dari dari korban sajian, dan banyak lagi saudara korban. Lalu kita sekarang kita datang, korban itu yang paling utama apa? Sehingga disebut tidak dengan tangan hampa. Kita bawa korban, kata di sini. Tubuh kita saudara, itu yang pertama. Kata Roma 12 ayat 1. Ayat itu berkata bahwa persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Kan kita sudah dikuduskan. Makanya tubuh kita bawa. Makanya beribadah itu nggak boleh diwakili. Saya mau wakili ya, wakili dulu saya kasih persembahan sama kamu. Tidak bisa diwakili. Masing-masing kita datang menghadap Tuhan, membawa tubuh kita yang hidup. Artinya tubuh kita melakukan dalam ibadah itu kehidupan Tuhan, yaitu firman-Nya. Baik tepuk tangan kita yang hidup sesuai firman itu artinya. Ya, pujian kita yang hidup dari tangan kita, dari mulut kita. Ya. Dan juga saudaraku, sukacita kita dengan kegirangan kita, tubuh kita. Serta juga dikatakan yang kudus. Artinya datang sama Tuhan itu awalnya kita harus betul-betul kudus. Makanya karena bicara tentang kekudusan inilah, makanya Tuhan Yesus datang ke dalam dunia menguduskan kita supaya bisa datang mempersembahkan tubuh kita kudus. Makanya 1 Korintus 6 berkata, ayat yang ke-20, muliakanlah Allah dengan tubuhmu yang kudus. Makanya Mazmur 96 berkata, kalau kamu datang menghadap Tuhan, menghadaplah dengan berhiaskan kekudusan. Karena di kekudusan itulah kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kalau kita nggak kudus, nggak ketemu Tuhan hari ini sudah. Nggak ketemu Tuhan. Ya. Makanya kalau datang berdoa, misalnya baru datang, berdoa dulu, Tuhan, saya datang menghadap hadirat-Mu, ampuni dosa saya. Saya mau datang memuji nama. Kita minta ampun dulu, siapa tahu tadi kita berdosa, saudara. Sehingga kita akan masuk ruang maha kudus. Jangan di luar. Ada banyak orang di luar, saudara. Kan? Kalau ibadah itu kan, kalau di sorga ada pelataran. Ada ruang kudus, ada ruang maha kudus.
Di ruang Maha Kudus adalah imam besar kita, yaitu Tuhan Yesus. Tapi banyak orang di luar pagar. Kenapa? Mereka nggak bisa masuk. Karena ada dosa menghambat mereka. Nggak bisa ketemu Tuhan. Makanya harus kita betul-betul minta ampun kepada Tuhan. Karena untuk bertemu dengan Tuhan harus perhiaskan kekudusan. Baru ketemu Tuhan. Baru nanti doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Ya, kata kitab Nabi Yesaya pasal 59 ayat 1 berkata sampai 3. Bukan tangan Tuhan yang kurang panjang, maka dia tidak mau menolong. Bukan telinganya yang sudah menjadi tuli, makanya dia tidak mau dengar doa-doa kita. Tetapi yang membuat dia tidak mendengar kita adalah segala dosa kita dan kejahatan kita. Yaitu yang kita lakukan lewat tubuh kita. Baik dosa mulut, dosa mata, dosa di pikiran, dosa tangan, dosa seluruh anggota tubuh kita. Itu yang menghambat kita, makanya tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tidak didengar oleh Tuhan, kita punya doa, sudah. Lihat di sini ayat ini. Justru kalau tidak beribadah, kata ayat ini saudara, ayat ini, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar dan pedang. Justru kalau nggak beribadah, malah datang penyakit. Saya tidak, saudaraku, ayat ini bukan mengancam. Makanya kita disuruh beribadah. Kalau nggak beribadah, malah akan datang penyakit sampar. Saudara, penyakit corona, saudaraku, yang sekarang melanda. Untung saudaraku Palembang sudah zona oranye. Justru saudaraku, beribadah, walaupun situasi sulit, kita harus beribadah. Malah kalau nggak beribadah, datang katanya penyakit sampar seperti corona ini. Dan datang pedang. Apa pedang? Menggambarkan peperangan. Perang di rumah tangga, suami istri ribut, anak-anak sama orang tua ribut. Tentang apa, tentang itu ribut, saudara. Muncul pedang. Muncul penyakit. Justru saudara, ibadah itu jelas ayatnya. Coba kita baca dulu, saudara. Kelihatan nggak? Kalau gitu kita buka saja Keluaran pasal 23. Kita yakin dengan ibadah kita ini. Nanti kita akan bahas mengenai yang saya kagum dengan teman-teman yang tadi bersaksi oleh Tuhan yang bekerja dalam diri mereka. Coba kita baca Keluaran 23 ayat 25. Malah kalau di sini beribadah diharuskan, ya. Enggak, kalau udah harus katanya, enggak bisa ada tawar-menawar. Ayat 25, 32, iya. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ini firman yang selama ini menjagai kita anak-anak Tuhan kebaktian di tempat ini. Bukankah begitu kata firman dalam kitab Amsal pasal 6 ayat 20 sampai dengan 22? Firman itu akan menjaga kita. Tapi beribadah yang benar, ya. Jangan main-main beribadah. Karena sekarang beribadah keuntungan yang selanjutnya apa? Kita sedang mengirim bahan bangunan rumah kita ke surga. Dia menyediakan firman, kita lakukan sebagai bahan. Kalau kita lakukan dengan betul-betul dengan serius, sungguh-sungguh dengan iman, maka kita sedang mengirim bahan bangunan rumah kita ke surga dari bumi ini. Sesuai dengan kitab Matius 18 ayat 18 berkata, apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan akan terlepas juga di surga. Nah, makanya kita sedang mengikatkan diri kita dengan Tuhan melalui melakukan firman Allah yang satu ini tentang beribadah. Sedang terikat di surga. Kata firman Tuhan, saudara. Ini yang harus saudaraku kita terus tertanam, ya. Ini yang harus kita gaungkan, saudaraku, dalam hidup kita. Ya. Justru kita malah diberkati roti makanan dan air minuman.
Artinya tentang kebutuhan kita, enggak usah khawatir. Lihat nanti usaha pekerjaan kita. Baik saudara punya usaha, entah tambal ban, toko, atau warung, atau pedagang keliling, dan apa saja. Dia akan menyediakan berkat itu datang kepada kita. Dengan cara apa? Misalnya saudara punya toko. Dia akan menyediakan para pembeli. Dengan alasan apa Tuhan itu menyediakan? Karena kita beribadah. Dengan beribadah, dia memberkati roti makan minuman kita. Kalau misalnya seperti teman kita usaha tambal ban, dia mengirim para penambal ban. Tuhan yang menyediakan. Kalau saudara misalnya Bapak Darwin ini punya usaha sepeda, asal tekun setia, nah, mengirim para baik yang membeli sepeda maupun bengkel sepeda. Tuhan mengirim semua. Dengan alasan Tuhan tadi, karena kita mau beribadah. Makanya orang senang beribadah. Iya, senang. Tapi saudara ibadahnya sungguh-sungguh ya. Harus hati kita tertuju kepada Tuhan. Jangan main-main beribadah. Nanti yang kita kirim ke sorga itu malah bukan bahan bangunan yang berkualitas. Bukan emas. Bukan perak, bukan batu permata. Tetapi yang kita kirim adalah kayu, rumput kering, dan jerami. Itu masih penting. Kalau yang kita kirim untuk rumah kita di neraka, bagaimana? Kita juga, saudara, kalau hidup kita tidak sesuai firman Tuhan, kita sedang menyediakan rumah untuk diri kita bangun, dibangun oleh si setan di neraka sana. Apa namanya? Di alam maut. Kita yang mengirim bahan bangunan kita. Di sana nanti, saudaraku, kita akan tinggal kalau saudaraku tidak sesuai hidup kita dengan firman Tuhan. Itu pernah Tuhan ngomong kayak gitu kepada kita. Jadi saudara itu dari janji-janji ibadah. Ya. Nah, kita mulai dulu sedikit-sedikit saja. Ini dari 9 kesaksian ini. Ini sudah bertekad memang Pak Darwin ini. 10 malam datang. Dan dia berkata di sini, karena ada gangguan sedikit tentang penglihatan ya. Kalau sore itu dia tidak bisa jelas melihat. Sehingga bagaimana nanti saya pulang, siapa nanti. Tapi rupanya imannya berkata seperti mirip. Seperti siapa? Sama seperti Noel tadi. Sama Pak Darwin. Sama bersama di Alkitab ini. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Coba kita baca. Bagaimana tadi pernyataan itu. Makanya tadi langsung tiba-tiba saya ingat yang mereka bilang. Waduh, ini persis seperti ayat itu dalam hati saya. Daniel. Lihat ayat ini. Pasal yang ketiga. Lihat kata-kata ini. Ayat 17. 17-18. Daniel 3:17. Ini iman yang luar biasa nih. 3:2. Ya. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Inilah iman. Sadrak, Mesak, dan Abednego ngomong begini. Kamu ngomong saya kepada Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar kan ngomong, setiap orang yang tidak menyembah patung emas ini, dia akan dibuang ke perapian. Ternyata semua mereka menyembah. Tinggallah mereka ini. Ada orang 4. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Nah, 3 ini di situ hadir. Dia nggak mau menyembah. Lalu diancam akan dibuang ke api. Diancam jabatannya akan dilepas apa namanya? Mereka akan dipecat. Dibuang kepada api. Saudara tahu apa omongannya? Dia ngomong begini, seperti tadi Pak Darwin ini dengan Noel. Kalau Noel tadi kan ngomong di sini tentang saya harus beribadah Tuhan. Engkau tolong atau tidak engkau tolong pun saya tetap beribadah. Seperti itu kata Pak Darwin tadi sama Noel. Artinya begini.
Seperti mereka nih. Tuhan tolong pun atau tidak ditolong pun, kami tidak akan menyembah patung Tuanku. Tuhan kami sanggup menolong. Artinya ini. Tapi entah kami ditolong atau tidak, kami tidak menyembah. Sama dengan ini. Entah saya nanti pulang atau tidak bisa pulang. Atau Sinuel tadi ditolong atau tidak ditolong. Tetapi saya tetap datang beribadah. Itu prinsip saudara. Siapa yang punya iman seperti ini? Saya saudaraku juga belajar. Mau apa? Apapun yang terjadi kalau ibadah saya tidak mau tinggalkan. Itu adalah tanda buat saya. Saya tidak mau membatasi diri saya untuk Tuhan. Tuhan aja nggak membatasi dirinya. Kita yang membatasi Tuhan. Diri kita batasi. Tapi pengen berkatnya kita maunya tidak terbatas. Tapi kita mau membatasi berkat itu kan. Dari ukuran yang kita pakai mengukur. Kalau ada berkat-berkat misalnya datang sama kita terbatas. Kita yang membatasi berkat itu. Bukan Tuhan. Karena kita yang membatasi diri kita. Untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya bersyukur ternyata Tuhan tolong. Dan saat itu terjadi ada masalah kan. Bertubi-tubi. Christian, anak angkat Bapak ini, mengalami kecelakaan. Sampai patah bahunya. Saya langsung disampaikan oleh Bapak. Waktu ibadah itu, Pak Darwin. Oke Pak, saya datangin nanti ke sana. Ternyata hari itu saya tidak bisa datang karena sibuk. Besoknya saya datang. Ketemulah sama Christian yang sedang mengerang sakit. Mengangkat tangan nggak bisa. Dia namanya patah bahu. Saya teringat waktu di Batu Raja. Dia patah juga saudara. Bahunya itu sama tangannya itu. Sampai dia berobat. Setiap bulan berangkat terus ke Palembang ini. Ketemu dengan kita beribadah. Sama seperti itulah. Saya datangi besoknya. Ketemu dengan orang tuanya. Ada ibu kita di sini. Ibu Maifung ya. Lalu saudara, saya sampaikan firman di rumahnya. Saya sampaikan. Bagaimana engkau siap sekarang? Siap Pak. Baik, mari kita berdoa. Kami nyanyi memuji Tuhan. Pas mendoakan bersama-sama, pas tumpang tangan sepakat, dia rasakan tiba-tiba mengalir kuasa kesembuhan. Dia bisa mulai mengangkat tangan sebegini. Saya tanya dia, bagaimana engkau? Wah, sudah banyak perubahan Pak. Rasa sakit sudah banyak berkurang. Mantap. Sore ini kamu beribadah ya? Iya Pak. Nanti kita doakan lagi. Sampai di sini dia bisa mengangkat tangannya seperti ini saudara. Dan tadi saya dilihat, dia sudah bawa motor dia tadi. Padahal dibilang, mesti hitungan tahun baru dia sembuh. Kenapa? Dalam penglihatan itu, waktu kita doakan, saudara tahu. Kuasa bilur-bilur Yesus, itu menetes saudaraku di antara tulang-tulangnya. Merekatkan kembali tulang itu saudara. Itulah gunanya perjamuan kudus. Luar biasa ya. Saya ingat waktu dia yang di Batu Raja, begini-gini sama kami. Dia nggak bisa apa-apa. Seperti tadi, mandi nggak bisa, nyuci nggak bisa. Bagaimana ini? Sibuk semua. Lalu kita doakan di kebaktian di Batu Raja. Ibu percaya? Percaya. Baik, kita berdoa. Bertekad ya ikut Tuhan? Iya Pak. Pas kita doakan, dia bilang, pas kita bilang, dalam nama Yesus sembuh. Angkat tanganmu sekarang. Diangkat pakai tangan kirinya. Oh, jangan pakai tangan kirimu, Bu. Angkat dengan iman. Percaya saja. Baik, Pak. Lalu dalam nama Yesus diangkat. Sembuh sampai hari ini, saudara. Itulah Tuhan Yesus. Kuasa tentang ibadah. Makanya saudara jangan tidak beribadah. Rajinlah beribadah. Akan diberkati semua. Nggak usah khawatir. Diberkati roti makanan minuman Tuhan. Tidak kesulitan. Karena dalam Maleakhi pasal yang ketiga ayat 18 berkata, aku akan membuat perbedaan antara orang yang beribadah dengan yang tidak beribadah.
Makanya jangan salah saudaraku, saudara kita Chandra, kalau dia ngomong kesaksian bawa angkot saja dia diberkati. Jangan saudara ngomong kalau dia diberkati sampai segitu berkatnya semua jadi super angkot saja. Bedanya di mana dulu? Bukan di supirnya, bukan di angkotnya, tetapi di dalam di kesediaannya beribadah. Karena dari Tuhan beribadah diberkati. Itu bedanya, kata Maleakhi 3 ayat 18. Makanya justru situasi sulit yang dialami Kristian dan teman-teman di sini, seperti jelita, ini yang terjadi, teman-teman tadi. Coba kita baca Mazmur pasal 119. Wah, ini makanya mantap saudaraku kesaksian ini. Ini sangat membangun kita ya, memberkati kita. Saya bersyukur dengan kesaksian-kesaksian Tuhan. Mazmur 119 ayat 71. Udah ditemukan? Mari kita baca ayat 71. Mazmur 119 ayat 71, 32. Iya. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan. Ketetapannya adalah firman. Makanya persoalan itu yang dialami oleh Pak Darwin sama Christian dan teman-teman yang lain seperti Jelita tadi, dan sama seperti Monik dan juga Noel dan semua teman tadi. Itu tujuannya apa? Persoalan ini baik bagiku. Luar biasa kata-katanya. Supaya aku mulai belajar kepada firman-Mu. Jadi persoalan itu justru mengajari kita untuk bergantung kepada Tuhan. Jangan keluar dari Tuhan, jangan keluar dari firman. Ya. Bersyukur saudara. Makanya kalau dalam kitab Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi masa sulit atau masa tidak sulit, itu bisa Tuhan pakai semua untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Kalau saya baca saudara Ibu Nelly ya, tadi ibu kita yang bersaksi, lihatlah saudaraku kesaksian hidup ya, saudara kita Mas Edi, yang sudah pindah dari sini ke Gisting ya, ke Lampung itu. Wah, dulu saudaraku ada guru spiritualnya bernama Pak Margono. Iya, datang ke sini. Dilihatnya lah Mas Edi ini anak buahnya yang dulu punya perguruan apa namanya itu tempohan. Lalu saudara, waktu kita doakan siapa lagi Pak Margono, gurunya mental dibuat Tuhan di sini. Saya ingat itu langsung nyampak dia saudara. Dan dia berkata sama saya tadi lihat Pak dari tubuh saya keluar ada 2 makhluk hitam yang besar-besar. Saya bilang itu setan. Itu setan spiritual, setan guru spiritual di dalam dirimu itu Pak. Keluar dari tubuhmu. Sekarang kau sudah bebas, merdeka. Makanya Bapak itu, dia bilang, waktu kan umurnya sudah 58 tahun. Di mana selama 58 tahun ini saya Pak? Kok saya baru ketemu dengan di sini gereja ini yang mengajarkan kemurnian firman. Lalu saudara melihat dari kesaksian hidup Pak Edi yang dulu dalam pandangan banyak orang, juga Ibu Nelly sama keluarga, apalagi juga Mas Billy. Kok Edi ini yang begini sangarnya, keras kepalanya, tegar tengkuk, berkepala batu ini, kok bisa ini orang yang bisa datang beribadah setia ini? Itu yang menjamah hati. Makanya kesaksian hidup itu penting saudara. Bersaksi itu kan setidaknya 2 Korintus 3 ya. Apa dibilang? Kamu adalah surat Kristus yang bisa dibaca semua orang. Apa yang dibaca dari diri kita? Dari perkataan dan perbuatan serta sikap kita. Dilihat apakah betul-betul mencerminkan, yaitu bahwa dalam dirinya sudah ada Tuhan, yaitu melalui firman yang dia dengar. Lalu ketika dipraktekkan oleh Mas Edi firman itu, terimpartasilah kehidupan itu kepada keluarga. Lalu dicoba datang ke sini, kata Ibu Nelly di sini.
Luar biasa. Tadinya boro-boro kebaktian sebulan sekali juga belum tentu. Kalau sekarang pengennya beribadah terus. Siapa yang mengerjakan itu? Filipi 2 ayat 13. Allah yang mengerjakan di dalam dirimu. Bukan mau-mau kita di sini datang. Dia yang mengerjakan kemauan itu, saudara. Artinya Tuhan percaya kepada Ibu Nelly. Apalagi berlanjut lagi berkat. Waduh, kalau disaksikan memang cukup banyak tadi sebetulnya. Apalagi mengenai rumah. Waduh, kalau saya dengar Ibu tempo hari bicara sama saya. Wah, itu sebuah mujizat. 10 tahun sudah terbengkalai, nggak ada lagi beritanya. Tapi setelah mulai datang ke sini, baru jalan beberapa bulan saja. Mulai saudaraku, Tuhan angkat lagi. Dan akhirnya melalui ibadah-ibadah yang dilakukan, Tuhan pun langsung memberi hadiah kepada ibu ini. Dikasih Tuhanlah rumah kepada mereka, saudara. Luar biasa Tuhan. Apalagi cucunya, apalagi juga Pak Supariyadi. Nanti suatu hari Pak Supar itulah yang bersaksi. Yang saya kenal dia kan seorang tentara ya. Seorang tentara itu kan namanya berjiwa prajurit ya. Keras gitu ya. Kalau sudah pendirian ayah itulah. Dan ternyata saudara, Tuhan bisa menjamah hati Bapak ini. Mantu dari Ibu Nelly. Dan sekarang waduh, walaupun barusan selesai tugas, udah nelpon dari jalan, di jalan. Ma, siap-siap ya, kita harus beribadah sore ini. Wih, walaupun sudah capek, saudara mau hujan kayak nggak ada masalah. Siapa yang bisa mengerjakan itu? Allah yang mengerjakan di dalam diri. Kata Filipi pasal 2 ayat 13. Bukan mau kita. Itu namanya kasih karunia, saudara. Oh, luar biasa. Kalau anak cucunya ibu tadi ya, ibu Felicia, pernah rupanya anak ini melihat rumah saya di sorga. Tidak hanya 1-2 orang yang melihat saya punya rumah di sorga. Di gereja ini memang termasuk anak-anak, termasuk yang ada berpenglihatan. Bahkan di Lampung saya nggak pernah saudaraku ngomong ke dia. Di sana disaksikan, saya punya rumah di sorga. Bagus. Makanya saudara, kita yang mengirim bahan bangunan rumah kita. Dan itu harus yang bagus kita kirim dari bumi. Dengan cara kita ikat diri kita dengan Tuhan menjadi pelaku firman. Salah satunya tentang beribadah ini. Kalau saudara beribadah hari tidak sungguh-sungguh, ada 2 kemungkinan. Saudara sedang mengirim rumah untuk membangun bahan bangunan rumah di neraka. Dan yang kedua, mengirim hanya bangunan rumah sekualitas, yaitu kayu, rumput kering, dan jerami. Tapi kalau sungguh-sungguh, kita sedang mengirim bahan bangunan rumah kita ke surga adalah emas, perak, dan batu permata. Haleluya! Itu pasti, saudara. Dan tadi kita bersyukur ya, dengan semua kesulitan yang dialami saudari kita jilid. Ini termasuk setia ini beribadah. Iya, saya karena, datangnya beribadah ya. Makanya saudara bersyukur ya kalau udah kasih karunia bekerja. Jangan tolak kasih karunia saudara. Sudah ditaruh Tuhan di hati kita kemauan beribadah, kita tolak berhati-hati saudara. Nanti diambil kasih karunia itu, ujungnya saudaraku kita hanya melakukan keinginan-keinginan dari kedagingan kita. Apalagi masuk kepada keinginan kuasa kegelapan. Nah, masalah saudara. Dan ternyata lulus kemarin. Harusnya katanya belum kalau dari periode dia. Kakak tingkatnya mesti duluan. Tapi saudara itulah Tuhan ya. Luar biasa ya. Ada yang terdahulu menjadi terkemudian. Ada yang terkemudian menjadi terdahulu. Apa namanya terkemudian? Ada tingkat. Tapi bisa terdahulu saudara. Orang kalau sudah mengandalkan Tuhan seperti itu. Dan juga ini Ibu Pikai. Memang ya saudara, dokter ngomong tempo hari. Dengan kondisi dia seperti itu ya. Nggak mungkin ya, sulit dia punya anak. Sulit. Tetapi saudara, dunia boleh ngomong begitu. Iya, orang boleh ngomong ABC tentang kita. Tapi saudara, jangan dengarkan apa kata dunia. Apa kata orang. Dengarkan firman Allah yang bisa mengerjakan kalau kita beriman. Yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Haleluya. Dia bisa mengerjakan yang tidak mungkin.
Makanya perlu kita bangun terus iman kita. Iman itu kan saudara bertingkat-tingkat ya. Mengalami pertumbuhan, ada iman yang masih kecil. Iman yang kecil adalah bisa mengimani, wah hari ini saya bisa makan minum, Tuhan berkati ya, makan minuman kami. Mulai meningkat, tidak lagi hanya makan minum, Tuhan siapkan semua nanti apa yang menjadi semua nanti kebutuhan-kebutuhan kami untuk anak dan lain-lain. Meningkat imannya lagi, mulai dia bisa beriman, yaitu yang besar, bahwa nanti Tuhan siapkan kami semua ya, kebutuhan kami, entah rumah, sekolah saya, dan lain-lain. Mulai meningkat iman. Sampai kepada iman. Markus 9 ayat 23 berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang beriman. Itu Tuhan mau kita mengalami peningkatan beriman, saudara. Itulah gunanya kita tahu firman. Firman Tuhan ini, saudara, membuat iman kita bertumbuh. Kata 2 Timotius pasal 3. Ayat itu berkata, judulnya di atas ayat 10, berkata-katanya begini. Iman bertumbuh salah satunya dengan cara membaca Alkitab. Makanya baca Alkitabmu, saudara. Jangan jadi barang pajangan di rumah. Ya. Baca Alkitabmu, jangan baca sinetron baik. Baca sinetron, bolang. Melotot ini matanya, saudara. Dari pagi sampai malam. Tapi baca Alkitab, baru 2 menit, ngorok, saudara. Apa-apaan itu? Itu namanya hatinya nggak condong sama Tuhan. Harus condong hati kita sama Tuhan. Lebih condong mana? Misalnya beribadah. Mana? Misalnya ada teman-teman yang ngajak, oh kita mancing yuk, kita jalan-jalan. Hari ini ibadah. Mana yang kita pilih? Condong mana hati kita? Kalau kita beribadah, berarti hati kita condong kepada Tuhan. Ya ternyata saudara, dia hamil. Ya, luar biasa Tuhan. Memang tempo hari waktu sudah mulai ada janin itu di kandungannya tidak ada detak jantung, saudara. Sampai dokter ngomong ya harus, katanya tadi kan dibuang. Tetapi saudara, karena keluarga memang bergumul terus, dan kami memang sudah terus mengatakan itu sama keluarga. Saya bilang, belajarlah kalian memberi persepuluhan kalian. Tempo hari kan waktu pemuda Chandra ini, Ika juga, belum mereka menikah, mereka rajin beri persepuluhan. Kok setelah menikah, kok malah tidak memberi perpuluhan begitu ya? Ternyata saudara, waktu mereka berdoa, bukan saya, waktu mereka berdoa sungguh-sungguh, Tuhan ngomong ke mereka. Makanya tidak ada detak jantungnya, karena kalian, karena kamu, Chandra dan Vika, kata di situ, tidak memberi perpuluhan. Lalu saudara, ketika mereka kasih perpuluhan, yaitu minggu berikutnya, tiba-tiba Tuhan taruh dalam diri mereka, dalam anak itu, detak jantung, saudara. Dan baru-baru kemarin, baru melahirkan ibu itu. Itulah saudaraku namanya beribadah. Beribadah itu kan makanya tadi datang tidak dengan tangan hampa. Ada persembahan-persembahan. Jangan bilang saudara perpuluhan itu, waduh, mata duitan Pak Pendeta. Wah bukan saudara. Kita sedang melakukan yaitu kewajiban kita dengan Tuhan, supaya kita diberkati. Kita bukan membuang ke laut persembahan kita. Tidak. Kita sedang menabur benih di ladang Tuhan. Dan ladang Tuhan tidak ada yang tidak subur. Minimal hasilnya 30 kali lipat. Sampai maksimal 100 kali lipat. Itu janji Tuhan. Ya. Kita bersyukur. Nah saudara, lalu di sini Ibu Ida. Memang saya sebetulnya sangat mau. Saya sampai tadi pagi saya selalu mendoakan Ibu Ida ini. Pokoknya Tuhan artinya diusahakan harus di sini, jangan di Kalimantan. 4 bulan di sana, beribadah di sana. Ternyata didapati ada seorang berbahasa roh, termasuk ada pelayan, kata ayat ini. Ternyata bahasa rohnya bukan dari Tuhan. Iya. Sampai dia pun harus dikata-katai karena beribadah. Dikata-katai keluarga. Tapi dia tetap bertekad beribadah. Memang begitu. Kalau sudah Tuhan taruh di hati kita kemauan beribadah, jangan saudara. Jangan diabaikan. Nah di sini juga Bapak Gultom tadi. Kesemutan kata dia. Ternyata memang itulah bertekad beribadah dan apa yang dikerjakan Tuhan.
Itulah karena bertekad beribadah. Jangan takut pelangganmu habis atau mundur, tidak. Malah pelangganmu nanti makin banyak. Dia menyediakan para pelanggan di warung kita, di toko kita, di tambal ban kita. Karena kita mengutamakan Tuhan. Karena apa? Tuhan sumber berkat. Dia si pemberi berkat. Dia mau ngomong ke kita, saudara, kita datang kepada dia beribadah, maka kita akan diberkati. Maka warung kita, usaha kita, pekerjaan akan dikirimkan berkat. Bukan makin berkurang, saudara. Walaupun kita buka sampai jam 12 malam seperti yang ada di Celentang sana. Dari pagi sampai pagi. Gitu-gitu aja tuh. Ada jemaat Tuhan, setia beribadah. Betul-betul hatinya sama Tuhan. Tanda itu tetap dia pelihara, tanda ibadah itu. Malah makin diberkati Tuhan. Gimana itu? Karena apa? Tuhanlah si pemberi berkat. Temui si pemberi berkat itu lewat ibadah-ibadah. Maka dia akan memberkati kita, saudara. Juga Noel sini tadi kita bersyukur ya. Dengan semua tadi. Bahkan dia sakit, dia oleskan minyak. Makanya ada minyak di sini. Nah ini. Ini minyak. Minyak urapan nih. Ada firmannya dalam Yakobus pasal 4. Ayat 14 sampai dengan 16. Termasuk dalam kitab Markus pasal 6 ayat 12 dan 13. Tentang minyak ini nggak usah khawatir. Dia kasih tempo hari obatnya di apa ini supaya panas, nggak dirasa apa-apa. Tapi setelah dia sungguh-sungguh minta ampun kepada dia, oleskan minyak doa, sembuh, saudara. Juga si Monik tadi ditolong Tuhan dia dalam kesulitannya di tempat pekerjaan. Juga Bapak Panjaitan tadi tentang misalnya apa penyakit itu. Percaya saja memang. Kalau kita setia kepada Tuhan, saya percaya, saudara. Kalau kita setia beribadah, pasti saudaraku minimal pertama, dia memberkati roti makan minum kita, artinya disediakan berkat. Yang kedua, dijauhkan penyakit. Yang ketiga, kita sedang mengirim bahan bangunan rumah kita ke sorga. Sehingga nanti akan ada setiap batu. Hari ini batu pertama. Batu hari ini, apa itu? Batu yang tulisannya, hari Minggu, Pak Gultom beribadah. Batu pertama berangkat ke sorga. Pagi-pagi mendoakan pelayanan. Batu itu tulisannya, hari ini dia mendoakan pelayanan. Bukan Yesus, kita kirim bahan bangunan rumah kita ke sorga. Tapi kalau kita bisa-bisa kita, semau kita, hati-hati sudah. Bisa kayu kita kirim, bisa juga kita sedang membuat rumah kita di neraka. Tetapi kalau kita yaitu lakukan itu sesuai dengan kualitas firman Tuhan, saya percaya kita sedang mengirim bahan bangun rumah kita ke surga. Kita pun diberkati di bumi ini sampai Tuhan datang kedua kalinya. Haleluya. Amin. Semua kita berdiri. Kita akan melakukan perjamuan kudus. Supaya jangan dimakan dulu. Kalau boleh tadi memang lupa mengasih tahu Pak Benny supaya dibuat permohonan doa. Dibuat permohonan doa. Kalau masih ada waktu, kasih aja nanti apa permohonan doa. Ditulis aja di sini. Bapak tulis di sini permohonan doa Bapak. Apa kira-kira yang supaya nanti karena banyak yang mau ketemu. Tulis saja Pak ya, sini sana. Baik saudara, kita akan melakukan perjamuan kudus. Jangan dimakan dan jangan diminum dulu sebelum ada aba-aba di depan. Pakai sanitizer supaya steril, tidak apa-apa. Atau pakai sarung tangan, salah. Kita angkat pujian kepada Tuhan. Bilurnya.